1 ton sampah organik dari tiap kelurahan di Kota Makassar masuk ke TPS 3R Karuwisi Utara setiap harinya untuk diolah. Sampah tersebut berasal dari rumah tangga maupun pelaku usaha di Kelurahan Karuwisi, Karuwisi Utara, dan Sinrijala. Jenis sampah yang masuk pun beragam, mulai dari sisa makanan, buah-buahan, hingga daun kering. Sampah yang masuk kemudian diolah sesuai dengan jenisnya. Direktur TPS 3R Karuwisi Utara Amiruddin mengatakan pengelolaan sampah dilakukan dengan memanfaatkan sejumlah metode dan fasilitas yang tersedia di lokasi. Sampah makanan diolah untuk budidaya manggot, sebagian lainnya dimanfaatkan sebagai pakan ayam yang diternakan di lokasi TPS 3R. Sementara sampah daun diolah menggunakan komposer hingga menjadi pupuk kompos. Produk manggot yang dihasilkan juga dimanfaatkan sebagai pakan ternak dan ikan. Saat tribuntimur.com berkunjung ke lokasi di Jalan Poros Adipura Raya pada Senin 10 Agustus 2026, sejumlah petugas kebersihan tampak melakukan aktivitas bongkar muat sampah. Sebagian sampah warga yang belum dipilah dengan sempurna kembali dipisahkan oleh petugas pengangkut sampah di TPS 3R. Sampah anorganik yang terkumpul kemudian dipisahkan untuk disalurkan ke bank sampah. Bongkar mingin nih. Bukan kandang ayam. Berapa lama dikembangkan? Berapa lama nih? Sudah 2 bulan barangkali. 2 bulan. Patin nih. Iya. Mana ikan ada ya? Tolong. Ngasih itu di sini. Oh, naik juga naik. Ya. Itu. Ini sudah berapa lama ini berdiri, beroperasi nih TPS 3R Karuwisi Utara? Kalau kita sejak berdiri TPS 3R ini di Karuwisi Utara ini sudah berjalan 2 bulan. 2 bulan. Lebih 2 bulan ya. Sudah berjalan. Dari awal kita lihat di sini memang banyak sudah dukanya. Dan ini betul-betul murni swadaya. Karena lahan ini bukan berdiri di atas pasung. Ini milik pribadi kita, istilahnya izin pinjam pakai. Pinjam pakai. Ya. Jadi begitu pihak pemilik ada transaksi jual beli, kita akan segera angkat kaki. Ya, itu sudah perjanjian memang. Oh gitu. Ya. Ini bantuan warga RT RW yang bangun ini semua. Semua pihak ini, semua banyak pihak yang terlibat. Oh banyak. Karena saya sudah tidak bisa sebutkan satu. Tapi kalau tenaganya itu banyak dari RT RW yang terlibat di sini. Tapi banyak yang terlibat masalah pendanaan. Siap. Ada apa saja fasilitas yang tersedia? Ada berapa teba, maggot, Ya. komposter ya? Bisa dijelaskan itu? Ya. Kalau di TPS 3R ini ada banyak untuk mengurangi sampah seperti teba, komposter, biopori, pengomposan, dan jalan lain itu juga kita manfaatkan seperti ternak, larinya ke ternak, dan makanan bisa. Larinya pengomposan itu ke urban farming. Urban farming. Iya. Untuk komposter itu ke pupuk cair. Pupuk cair. Ya, pupuk cair. Jadi banyak ini fasilitas yang tersedia untuk menampung sampah organik. Ada berapa jumlah sampah yang masuk ini? Kalau jumlah sampah yang masuk di sini kurang lebih 1 ton ini barangkali. 1 ton sampah organik. Dari semua 3 kelurahan kurang lebih 1 ton itu. Kelurahan apa saja itu, Pak? Karuwisi Utara yang pertama, yang kedua Karuwisi Induk, yang ketiga Sinrijala. Sinrijal. Itu dibawa oleh petugas Pemuda, Pak ya? Ya, dibawa masing-masing penggunanya sendiri. Jadi tim dari mereka itu sendiri yang memilah sampah yang dari masyarakat. Itu sudah terpilah dari masyarakat, tetap juga dipilah di sini. Oh, kembali dibeli. Kembali dipilah. Apa penyampaiannya ini kepada masyarakat ini sebagai pengelola TPS 3R? Harapannya, penyampaiannya gitu. Pada masyarakat. Kalau saya
harapan saya kepada masyarakat supaya ini menjadi kebiasaan mereka. Karena memang saya tahu dari awal untuk mengubah kebiasaan mereka agak kerepotan. Tapi kita tidak bisa putus asa mengedukasi terus kepada masyarakat agar terbiasa dengan keadaan kita. Gitu Pak. Yap. Oke Pak, terima kasih. Ikan patin. Ikan patin saja nih. Ikan patin. Baru tahap pertama, tahap kedua di sini di belakang ini. Sudah berapa lama dia? Belum 1 bulan ini, baru 2 minggu. Ini semua alatnya Dendi. Ini semua banyak dari JH ini. Ini pembuatan komposter. Iya. Yang bertumpuk juga, kalau bertumpuk ini kebanyakan kita kerja sendiri dari kelurahan. Berapa buah itu? Dari JH di sini kebetulan banyak. Tiap RW dikasih berapa orang ini? Lagi mau jadian lalat ini. Oh ya sudah anu itu. Mereka tinggal warnanya, kalau sudah mulai warnanya kita mau dijadikan lalat supaya bisa penangkaran lagi. Satu hari masuk. Sekitar 5 kilo. 5 kilo tuang. Untuk apa lagi? Magot. Untuk magot Dendi. Untuk magot ini. Kalau dari keseluruhan ini dari magot dari ayam juga itu sekitar 5 kilo. Tadi nombor saya lupa nih. Nombor lihat tomat. Nombor yang tahu. RT. Jadi kita butiran dulu. Oh begitu Di. Iya. Ada di dalam makanan. Ya, kalau sudah Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.